Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chirp and Romantis. Baiklah, sebelum kita mulai ceritanya, saya mohon keikhlasan hati teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe dan like untuk mendukung saya agar menjadi lebih baik lagi. Saya doakan kalian semua sehat selalu, dimudahkan segala urusan, dan diberi rejeki yang melimpah dan berkah. Amin. Jiah dikenal sebagai sosok pewaris muda yang cantik, cerdas, dan tentu saja sangat kaya. Kehidupannya terlihat sempurna di mata orang-orang di sekitarnya. Di usia muda, dia telah menikah dengan Minho, pria tampan dan penuh pesona yang selama ini membuatnya percaya bahwa cinta sejati itu ada. Bersama-sama, mereka menjadi pasangan idaman di kalangan sosialita dan media. Namun, di balik senyuman sempurnanya, Jiah merasa sesuatu berubah dalam hubungannya. Minho semakin sering berbisik-bisik atau menjauh darinya saat menerima telepon. Perasaan ini semakin intens ketika dia memperhatikan kedekatan suaminya dengan sahabatnya sendiri, Yoonhae, yang sering datang mengunjunginya dengan berbagai alasan. Sebagai sahabat yang sudah lama ia kenal, Yoonhae adalah sosok yang Jiah anggap seperti saudara sendiri. Mereka berbagi banyak momen indah, suka dan duka. Namun akhir-akhir ini, kehadiran Yoonhae di rumah Jiah terasa lebih intens dari biasanya. Di setiap kunjungan, Yoonhae selalu tampak mencari-cari perhatian Minho. Jiah memperhatikan bahwa Yoonhae sering mencuri pandang ke arah Minho, dan tanpa disadari, Jiah merasa cemburu. Awalnya, dia menolak perasaan ini, menganggap dirinya terlalu berlebihan. Tetapi kecurigaan itu kembali muncul ketika ia mendapati Yoonhae dan Minho tertawa bersama di taman, membicarakan sesuatu yang tidak jelas tanpa melibatkannya. Hatinya merasa sedikit terluka, dan benaknya mulai penuh dengan pikiran-pikiran negatif yang menakutkan. Tidak ingin berpikir yang tidak-tidak, Jiah mencoba menenangkan diri dan mencari cara untuk mengatasi perasaannya. Namun, semakin hari, semakin banyak bukti kecil yang muncul, seakan memperkuat kecurigaannya. Jiah mulai merasa bahwa setiap tindakan Yoonhae dan Minho tampak tidak tulus. Hal kecil seperti tawa samar di belakang punggungnya, atau pandangan singkat yang saling mereka lemparkan membuatnya tidak bisa lagi menepis rasa gelisah yang menyelubungi dirinya. Jiah merasa seolah berada di tepi jurang. Tidak tahu apakah yang ia rasakan hanyalah kecemburuan, atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam. Hati Jiah semakin tidak tenang. Ia merasa sendirian, meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang mengaku menyayanginya. Hanya satu orang yang Jiah percayai sepenuhnya di dunia ini, Paman Tai, pria tua yang telah menjadi pengasuh sekaligus pelindung setianya sejak ia masih kecil. Paman Tai selalu ada di sisi Jiah, mengajarinya banyak hal tentang kehidupan dan mengingatkan bahwa tidak semua orang layak dipercaya, bahkan yang terlihat ramah sekalipun. Tanpa ragu, Jiah memutuskan untuk menceritakan kekhawatirannya kepada Paman Tai, berharap menemukan dukungan dari satu-satunya orang yang ia percayai. Paman Tai mendengarkan dengan seksama ketika Jiah mengungkapkan semua kecurigaannya. Wajahnya yang biasanya tenang berubah serius. Setelah berpikir sejenak, dia memberi saran yang cukup mengejutkan. Jika Nona ingin tahu kebenarannya, mungkin Nona perlu memberi mereka ujian. Mungkin Nona bisa berpura-pura dalam kondisi tertentu, dan melihat apakah mereka benar-benar tulus. Jiah terkejut dengan usulan tersebut, tetapi semakin dipikirkan, saran Paman Tai terdengar masuk akal. Jiah menyadari bahwa untuk mengetahui kebenaran, ia harus berpikir di luar kebiasaan dan berani mengambil langkah yang tidak biasa. Setelah diskusi panjang dengan Paman Tai, Jiah memutuskan untuk menjalankan rencana yang cukup ekstrim, berpura-pura buta. Dengan berpura-pura kehilangan indera penglihatannya, Jiah berharap bisa mengamati sikap dan reaksi asli suami serta sahabatnya. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah baginya. Pura-pura buta berarti menanggalkan sebagian dari kepercayaan dirinya dan menempatkan dirinya dalam situasi yang rentan. Namun, Jiah sudah tidak punya pilihan lain. Baginya, jika rasa sayang Minho dan Yoonhae tulus, mereka akan tetap ada di sisinya, bahkan ketika ia berada dalam keadaan lemah. Hari pertama berpura-pura buta, Jiah mulai menjalankan perannya dengan serius. Dia membuat semua orang di rumah percaya bahwa matanya mengalami gangguan akibat sebuah kecelakaan kecil. Awalnya,
Minho dan Yunhee tampak terkejut dan khawatir. Minho merawatnya dengan perhatian yang tak biasa, membimbingnya untuk beradaptasi dalam kondisi baru ini. Di sisi lain, Yunhee juga tampak sangat peduli, selalu datang dengan alasan untuk membantu. Tetapi meskipun mereka terlihat perhatian, Jia merasakan ada ketidaktulusan di balik perhatian mereka. Selama beberapa hari, Jia mulai belajar untuk hidup dalam kegelapan. Dia mengandalkan indera pendengaran dan perasaannya untuk merasakan keberadaan orang-orang di sekitarnya. Dalam situasi ini, setiap bisikan, tawa samar, dan langkah kaki yang terdengar dari jauh menjadi informasi berharga baginya. Semakin lama dia berpura-pura buta, semakin tajam pula indera pengamatannya. Jia merasa bahwa dengan menjadi buta, ia justru bisa melihat lebih jelas siapa yang benar-benar peduli padanya dan siapa yang hanya ada untuk kepentingan pribadi. Tanpa sepengetahuan Minho dan Yunhee, Jia menyimpan setiap informasi yang ia peroleh dalam hati. Dia mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil yang mungkin bisa menjadi bukti. Setiap malam, Jia berdiskusi dengan Paman Tai, menceritakan semua detail yang ia perhatikan selama hari itu. Melalui pembicaraan mereka, Jia semakin yakin bahwa keputusannya sudah tepat. Meskipun kadang hatinya merindukan sentuhan tulus Minho dan kehangatan persahabatan Yunhee. Di satu sisi, ia berharap mereka benar-benar tulus. Tetapi di sisi lain, ia juga takut apa yang ia curigai akan menjadi kenyataan. Pada akhir minggu pertama berpura-pura buta, Jia merasa berada di persimpangan. Rencana ini telah membawa banyak emosi yang bercampur baur dalam hatinya. Dia merasa lelah karena terus-menerus mengawasi Minho dan Yunhee tanpa mereka sadari. Tetapi tekadnya tidak goyah. Jia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, dia akan menemukan kebenaran. Perjalanan ini baru dimulai, dan Jia tahu bahwa perjalanan menuju kebenaran tidak akan mudah. Hari-hari pertama berpura-pura buta berjalan berat bagi Jia. Dunia yang dulunya penuh warna kini terasa gelap dan hampa. Ia mengandalkan suara, sentuhan, dan perasaannya untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Setiap langkah menjadi lebih lambat, dan setiap suara lebih tajam terdengar. Di sisi lain, Jia juga merasakan sesuatu yang berbeda dalam sikap suami dan sahabatnya. Jia, apa yang kau butuhkan sekarang? Mungkin aku bisa membuatkan sup atau sekadar duduk menemanimu. Minho berbicara dengan suara lembut, nyaris berbisik. Jia tersenyum tipis, meskipun ia tahu Minho tidak bisa melihatnya. Tidak perlu, Minho. Aku hanya ingin kau tetap di sini, jawab Jia sambil berusaha terdengar lemah. Baiklah, aku akan di sini. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi kemana-mana, jawab Minho sembari menepuk punggung tangannya dengan lembut. Sentuhan itu terasa dingin bagi Jia, berbeda dari kehangatan yang biasa ia rasakan. Namun, Jia tetap diam, berusaha menahan segala rasa yang berkecamuk dalam dirinya. Tak lama setelah Minho meninggalkannya sendirian di kamar, Jia mendengar pintu terbuka dan langkah kaki kecil yang ia kenal baik. Itu Yunhee. Wanita itu berjalan perlahan dan berhenti tepat di sebelah ranjang Jia. Setelah beberapa detik hening, Yunhee membuka suara, terdengar agak gemetar. Jia, bagaimana perasaanmu hari ini? Kau terlihat begitu lemah, aku jadi cemas. Suara Yunhee terdengar penuh kekhawatiran. Jia menanggapi dengan suara pelan, aku masih menyesuaikan diri. Ini tidak mudah. Dunia terasa berbeda. Tapi aku senang kau sering datang, Yunhee. Kau membuatku merasa tidak sendirian. Yunhee tertawa kecil, terdengar gugup. Tentu saja, Jia. Apa yang tidak akan kulakukan untuk sahabatku sendiri? Kata Yunhee sambil meletakkan tangannya di bahu Jia. Jia merasakan ketidaknyamanan yang aneh dari sentuhan itu. Ada sesuatu yang tak tulus di balik gerakan Yunhee yang biasanya hangat. Tak lama setelah percakapan itu, Minho bergabung kembali ke kamar bersama mereka. Jia mendengar mereka saling bertukar pandang, bisik-bisik tanpa menyadari bahwa Jia mendengarnya dengan jelas. Jadi, sudah ada kabar dari pengacara? Tanya Yunhee dalam suara yang nyaris tidak terdengar. Jia merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi dia tetap diam. Tenang saja, semua sesuai rencana.
Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat, jawab Minho, nadanya penuh kepastian. Ji-ah menahan napas, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Apa sebenarnya rencana yang mereka bicarakan? Apakah ini tentang hartanya? Ji-ah memutuskan untuk berpura-pura terbangun dari tidurnya, agar bisa menghentikan percakapan mereka. Minho, Yunhee, kalian masih di sini? Tanyanya, berpura-pura tak tahu. Oh, tentu, Ji-ah. Kami sedang membicarakan bagaimana membantumu lebih baik dalam keadaan seperti ini, jawab Minho, suaranya terdengar meyakinkan, tapi Ji-ah sudah tahu kebenarannya. Benarkah? Aku sangat menghargai itu. Aku takut. Dunia ini begitu gelap sekarang, jawab Ji-ah dengan nada putus asa, berharap menumbuhkan rasa bersalah dalam diri mereka. Mendengar keluhan Ji-ah, Yunhee mendekatkan diri dan menggenggam tangannya erat. Jangan khawatir, Ji-ah. Aku akan selalu berada di sini untukmu, bahkan jika dunia terasa gelap dan sepi, kata Yunhee. Namun, bagi Ji-ah, kata-kata itu terdengar kosong. Hari-hari berikutnya, Ji-ah semakin jeli mendeteksi perubahan sikap Minho dan Yunhee. Semakin sering mereka berbicara dalam bisik-bisik ketika mereka berpikir dia tidak bisa mendengar, dan semakin sering pula keduanya membuat alasan untuk meninggalkannya sendirian. Suatu hari, ketika Ji-ah tertidur, dia mendengar suara Yunhee dan Minho dari ruang tamu. Minho, kapan semua ini akan selesai? Aku lelah berpura-pura, kata Yunhee dengan nada frustrasi. Tenanglah, Yunhee. Kau hanya perlu bersabar sedikit lagi. Setelah itu, semua yang kita inginkan akan jadi milik kita, jawab Minho dengan nada yang penuh keyakinan. Ji-ah menahan air mata yang nyaris tumpah. Dia merasa seakan-akan tertikam berulang kali. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua orang terdekatnya mampu mengkhianati dirinya sedemikian rupa. Dalam diam, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengungkap kebenaran, dan saat itu tiba, mereka berdua akan menanggung akibatnya. Pagi berikutnya, Minho datang ke kamarnya dengan membawa sarapan. Ji-ah, kau ingin sarapan di sini atau di luar? Aku pikir udara segar akan baik untukmu, katanya. Ji-ah menanggapi dengan senyum lemah, di sini saja, Minho. Aku terlalu lelah untuk keluar. Baiklah, terserah kau, jawab Minho sambil menaruh nampan di meja kecil di samping ranjangnya. Ji-ah memperhatikan bagaimana Minho sekarang jarang memandangnya langsung. Seakan-akan ia tidak ingin melihat Ji-ah dalam kondisinya yang buta ini. Hal ini membuat Ji-ah semakin yakin bahwa Minho hanya bertahan demi rencana tersembunyinya. Sementara itu, Yunhee semakin sering mengunjungi Ji-ah dengan membawa hadiah-hadiah kecil. Suatu sore, dia membawa seikat bunga yang harum dan duduk di tepi ranjang Ji-ah. Ji-ah, kau tahu, melihatmu seperti ini, aku jadi teringat waktu dulu kita menghabiskan waktu bersama. Ah, betapa bahagianya masa-masa itu, kata Yunhee dengan suara lembut. Ji-ah merespon dengan senyum yang dipaksakan. Aku juga merindukan masa-masa itu, Yunhee. Saat segalanya masih sederhana dan tanpa beban, jawab Ji-ah. Dalam hati, dia ingin sekali mempertanyakan motif Yunhee yang sebenarnya, tetapi ia tahu waktu belum tepat. Di malam hari, Ji-ah menceritakan semua detail interaksi mereka kepada Paman Tai. Dengan penuh perhatian, Paman Tai mendengarkan dan mengangguk sesekali. Nona Ji-ah, jika mereka benar-benar berniat jahat, kita perlu bukti yang cukup untuk mengungkap mereka. Jangan biarkan emosi menguasai Anda, katanya dengan nada tegas. Ji-ah mengangguk pelan, meskipun hatinya dipenuhi amarah dan kekecewaan. Aku tahu, Paman Tai. Tetapi rasanya sulit menahan diri ketika aku melihat bagaimana mereka memanipulasi dan mengkhianatiku di depan mataku sendiri, ujarnya. Paman Tai tersenyum lembut. Kebenaran akan segera terlihat, Nona. Teruskan permainan ini. Anda lebih kuat dari mereka berdua, katanya penuh keyakinan. Ji-ah menghela napas, menguatkan dirinya. Dia tahu bahwa untuk membongkar rencana jahat Minho dan Yunhee, dia harus bersabar dan menahan segala emosinya. Namun, satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan mereka menang. Waktu berlalu,
dan Jiah semakin terjebak dalam kebutaan yang ia ciptakan sendiri. Setiap hari, hatinya hancur saat mendengar bisik-bisik pengkhianatan Minho dan Yoonhee. Di satu sisi, ia masih mencintai Minho. Di sisi lain, rasa sakit karena mengetahui kenyataan membuatnya ingin segera mengakhiri sandiwaranya. Namun, Jiah tahu bahwa untuk menghentikan permainan ini, ia harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mengungkap kebohongan mereka. Suatu malam, saat Minho dan Yoonhee mengira Jiah sudah tertidur, mereka duduk di ruang tamu dan membicarakan rencana mereka dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun, telinga Jiah yang kini semakin peka bisa menangkap setiap kata yang mereka ucapkan. Aku sudah bicara dengan pengacara. Jika semuanya berjalan lancar, semua aset akan dipindahkan ke rekeningku sebelum akhir bulan, kata Minho dengan nada penuh kepastian. Bagus. Dengan begitu, kita tidak perlu berpura-pura lagi di depan Jiah, jawab Yoonhee sambil tertawa kecil. Aku sudah lelah melihat wajahnya setiap hari. Jiah yang mendengar percakapan ini hanya bisa menggigit bibirnya untuk menahan tangis. Hatinya hancur, namun ia tahu bahwa ia harus tetap kuat. Dengan menahan perasaan itu, Jiah memutuskan untuk tetap tertidur dan mendengarkan seluruh rencana mereka dengan seksama. Pagi harinya, Yoonhee datang ke kamar Jiah dengan senyuman lebar, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa malam sebelumnya. Jiah, apa kau ingin pergi keluar hari ini? Aku bisa mengajakmu berjalan-jalan ke taman, ajaknya dengan nada ceria. Jiah tersenyum kecil, meskipun hatinya penuh kebencian. Terima kasih, Yoonhee, tapi aku lebih ingin beristirahat di rumah. Taman itu terlalu ramai bagiku saat ini, jawabnya sambil menatap ke arah Yoonhee seolah-olah dia bisa melihat ekspresi licik di wajah sahabatnya itu. Yoonhee tampak kecewa. Oh, baiklah. Jika kau berubah pikiran, beritahu aku, ya? Kata Yoonhee sambil menepuk punggung tangan Jiah dengan lembut, tetapi Jiah bisa merasakan ketidakpedulian di balik gerakan itu. Setelah Yoonhee keluar dari kamar, Minho datang menemani Jiah dan mulai berbicara dengan suara lembut, berusaha terdengar tulus. Jiah, aku tahu ini sangat sulit bagimu. Aku berjanji akan selalu berada di sisimu, apapun yang terjadi. Mendengar itu, Jiah hampir tidak bisa menahan diri untuk tertawa sinis. Ia tahu janji-janji Minho tidak lebih dari kebohongan. Terima kasih, Minho. Aku sangat bersyukur memiliki suami yang begitu pengertian, jawab Jiah, mencoba terdengar tulus. Sebenarnya, ia hanya ingin melihat sampai sejauh mana Minho akan melanjutkan kebohongannya. Pada malam hari, Jiah menceritakan semua yang terjadi kepada Paman Tai. Mereka benar-benar tidak memiliki hati, Paman Tai. Bayangkan, mereka berbicara tentang rencana jahat mereka dengan santai seakan-akan aku ini hanya benda mati di ruangan ini, ujar Jiah dengan nada getir. Paman Tai mengangguk pelan. Nona, ini memang tidak mudah. Tapi kita harus bertahan sedikit lagi. Bukti yang kita dapatkan sudah semakin banyak. Ketika saatnya tiba, mereka akan membayar untuk apa yang telah mereka lakukan padamu, kata Paman Tai menenangkan. Beberapa hari kemudian, Minho mengundang beberapa rekan bisnisnya ke rumah mereka. Jiah duduk diam di ruang tamu, berpura-pura mendengarkan sambil mengabaikan percakapan bisnis yang berlangsung. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Jadi, Minho, bagaimana proyek investasi itu? Kudengar proyek tersebut akan menghasilkan keuntungan besar, kata salah satu tamu dengan nada penuh antusiasme. Minho tersenyum penuh percaya diri. Ah, itu benar. Investasi ini sangat menguntungkan. Aku sangat bersyukur karena dukungan istriku. Jiah selalu ada di sisiku, bahkan dalam keadaan seperti ini. Minho menatap Jiah seolah-olah dia adalah istri yang sempurna. Mendengar itu, Jiah menahan rasa marah yang membara di dadanya. Ya, aku senang bisa mendukung suamiku. Lagi pula, ini adalah tanggung jawabku sebagai istri, jawab Jiah, nada suaranya terdengar tenang meskipun hatinya dipenuhi amarah. Jiah merasa muak dengan kepura-puraan Minho, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap menjaga sikapnya. Setelah para tamu pulang, Jiah mendekati Minho dengan nada lembut. Minho, kau selalu terlihat begitu sibuk. Aku senang kau mendapatkan banyak dukungan dari teman-temanmu,
kata Jiah dengan senyum yang terlatih. Minho tersenyum penuh kemenangan. Tentu saja, Jiah. Semua ini berkat bantuanmu. Tanpa dukungan dan aset yang kau miliki, aku tidak akan bisa mencapai titik ini, ujarnya tanpa sedikit pun merasa bersalah. Keesokan harinya, Yunhee datang lagi ke rumah dengan membawa berkas-berkas yang perlu ditandatangani Jiah. Jiah, ini hanya formalitas. Minho mengatakan kau perlu menandatangani dokumen ini agar semuanya berjalan lancar, kata Yunhee sambil menyerahkan berkas itu ke tangan Jiah. Jiah berpura-pura bingung. Dokumen apa ini? Aku tidak begitu mengerti. Kau tahu aku tidak bisa melihat, Yunhee. Apa benar ini penting? Tanyanya, berusaha menunjukkan keraguan. Yunhee menepuk bahunya. Tenang saja, Jiah. Kau bisa percaya padaku. Ini hanya prosedur biasa, katanya dengan senyum manis. Namun, Jiah bisa merasakan adanya sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Jiah berpura-pura tidak keberatan dan menandatangani dokumen tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar. Dalam hati, ia merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana untuk mengumpulkan bukti. Saat ia menyerahkan kembali berkas itu, Jiah berpikir keras tentang langkah selanjutnya yang harus diambil. Pada malam harinya, Paman Tai mengunjungi kamar Jiah dan mendiskusikan perkembangan yang terjadi. Nona Jiah, dokumen yang Anda tanda tangani tadi sangat mencurigakan. Saya akan memeriksanya lebih lanjut. Kita harus berhati-hati, ujar Paman Tai dengan nada serius. Jiah mengangguk. Paman Tai, aku sudah sangat lelah. Tetapi aku tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan balasannya. Teruslah mengawasi mereka, ujarnya dengan tekad yang semakin kuat. Di malam yang sunyi itu, Jiah merasa dirinya semakin kuat. Meskipun hatinya terluka dan penuh amarah, ia tahu bahwa semua rasa sakit ini hanya akan membuatnya semakin yakin untuk membalas dendam. Pengkhianatan yang ia alami dari dua orang terdekatnya telah mengubah dirinya. Jiah tidak lagi menjadi wanita lembut yang mudah percaya. Kini, ia adalah sosok yang tangguh, siap mengungkap setiap kebohongan yang menjerat hidupnya. Setelah berminggu-minggu berpura-pura buta, Jiah merasa saatnya sudah dekat. Dengan bantuan Paman Tai, Jiah merancang sebuah rencana untuk membongkar kebohongan Minho dan Yunhee di depan keluarga besar dan rekan-rekan bisnis Minho. Ia tahu bahwa untuk mengungkap kebusukan mereka, ia perlu membuat Minho dan Yunhee terkejut di depan banyak orang, sehingga mereka tidak punya pilihan selain mengakui perbuatan mereka. Suatu pagi, Jiah berpura-pura tertekan dan mengundang Minho dan Yunhee ke ruang tamu. Minho, Yunhee, aku ingin membuat pengumuman penting, katanya dengan suara yang terdengar lemah namun penuh tekad. Minho menatap Jiah dengan senyum tipis. Apa yang ingin kau umumkan? Sayang, kau terlihat sangat serius, ujarnya, mencoba terlihat peduli. Jiah menghela napas panjang. Aku ingin mengadakan pertemuan keluarga besar minggu depan. Aku merasa perlu memberitahu semua orang tentang keadaan dan keputusanku untuk masa depan, jawab Jiah dengan nada mantap. Yunhee tampak bingung. Keputusan? Keputusan apa, Jiah? Tanyanya sambil memandang Minho, yang juga terlihat sedikit gelisah. Jiah tersenyum samar. Tenang saja, Yunhee. Kau dan Minho akan tahu saat hari itu tiba. Aku ingin memastikan semua orang yang kucintai ada di sana, katanya, dengan nada yang menimbulkan rasa penasaran sekaligus kecurigaan di antara keduanya. Di hari pertemuan keluarga, rumah Jiah dipenuhi oleh kerabat dekat, teman-teman, dan kolega Minho. Jiah duduk di ruang tengah, menunggu semua orang berkumpul dengan bantuan Paman Tai yang setia di sisinya. Ketika semua orang telah duduk, Jiah memulai pembicaraan dengan suara yang tenang namun tegas. Terima kasih telah datang. Aku tahu ini mendadak, tapi aku ingin kalian semua tahu tentang keadaan terbaruku, katanya dengan nada berwibawa. Aku juga ingin mengungkap beberapa hal penting tentang kehidupan pribadi dan bisnis yang mungkin akan mengejutkan kalian. Minho terlihat sedikit panik, tetapi mencoba menenangkan diri dan berusaha memasang wajah perhatian. Jiah, kau tidak perlu menjelaskan semuanya pada mereka. Ini terlalu berat untukmu, katanya, mencoba mengambil kendali situasi. Jiah tersenyum pahit. Oh,
Justru karena itu aku perlu mengatakan semuanya. Minho, aku ingin keluargaku tahu kebenarannya, balasnya dengan tatapan tajam. Ia lalu menoleh ke Paman Tai, yang segera menyerahkan setumpuk dokumen kepada Jiah. Paman Tai telah membantuku mengumpulkan banyak bukti selama ini. Minho, Yunhe, bukankah kalian berdua sangat setia padaku? Jiah berkata dengan suara yang cukup lantang sehingga semua orang bisa mendengarnya. Yunhe mulai gelisah dan melirik Minho dengan cemas. Jiah, apa maksudmu? Tentu saja kami selalu setia, ujarnya, berusaha terdengar yakin. Namun, Jiah tersenyum sinis dan berkata, Yunhe, aku tahu persis apa yang kalian rencanakan di belakangku. Aku tahu tentang semua kebohongan dan pengkhianatan kalian. Jiah berdiri dari kursinya, membuka matanya dengan tajam ke arah Minho dan Yunhe. Semua orang di ruangan itu terkejut melihat Jiah menatap langsung pada mereka. Jiah, kau bisa melihat? Minho bertanya dengan suara gemetar, terlihat ketakutan dan bingung. Jiah menatapnya dengan penuh kemarahan. Ya, Minho, aku bisa melihat. Aku sudah bisa melihat kalian berdua selama ini, meskipun dengan hati yang sakit. Aku berpura-pura buta untuk menguji kesetiaan kalian, dan ternyata kalian berdua hanya melihatku sebagai jalan menuju harta, ujarnya dengan suara bergetar. Ruangan itu dipenuhi dengan keheningan mencekam. Semua tamu, keluarga, dan teman-teman Minho tercengang melihat kemarahan Jiah. Yunhe terlihat pucat, dan Minho tampak terkejut serta tak bisa berkata apa-apa. Aku percaya padamu, Yunhe, kau yang sudah seperti saudara sendiri bagiku. Dan kau, Minho, yang bersumpah setia saat kita menikah. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian merencanakan segala sesuatu di belakangku, hanya demi harta. Jiah berteriak, menumpahkan semua amarah dan kesedihannya. Yunhe mencoba membela diri. Jiah, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ini semua kesalahpahaman, katanya, suaranya bergetar. Jiah mengangkat dokumen yang sudah ia kumpulkan dengan bantuan Paman Tai. Tidak perlu menyangkal, Yunhe. Semua ini adalah bukti yang menunjukkan rencana kalian berdua untuk menguasai kekayaanku. Bahkan aku punya rekaman percakapan kalian berdua yang membicarakan tentang rencana kalian untuk mengalihkan asetku ke nama kalian. Minho akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar lirih dan tertekan. Jiah, maafkan aku tidak punya pilihan. Hidup kita, impian kita, aku pikir kau tidak akan pernah mengerti. Jiah tersenyum dingin. Tidak punya pilihan, Minho, atau kau yang tamak? Aku memberimu segalanya, cinta, kepercayaan, dan kekayaanku. Dan kau menghancurkan itu semua tanpa ragu. Jawabnya dengan nada penuh kecewa. Dengan suara tenang namun penuh kekuatan, Jiah melanjutkan, mulai hari ini, semua hubungan kita selesai. Aku sudah mempersiapkan dokumen perceraian, dan Yunhe, kau tidak akan pernah kutemui lagi. Aku harap kalian berdua menghilang dari hidupku. Yunhe menangis, berlutut di depan Jiah, memohon ampun. Jiah, aku mohon, maafkan aku. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya terjebak dalam rencana ini. Jiah memandang Yunhe dengan tatapan dingin. Sahabat sejati tidak akan mengkhianati. Jangan pernah memohon lagi. Hanya orang yang tulus yang pantas mendapatkan maafku, katanya sambil berbalik, meninggalkan Yunhe di lantai. Saat itu, Paman Tai mendekati Jiah dan berbicara dengan lembut, Nona, saya bangga melihat Anda kembali kuat. Anda layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jiah tersenyum tipis pada Paman Tai. Terima kasih, Paman Tai. Tanpa bantuanmu, aku mungkin masih terjebak dalam kebutaan yang sesungguhnya. Kemudian, ia menatap semua orang di ruangan itu, yang kini memandangnya dengan rasa hormat. Dengan langkah tegap, Jiah meninggalkan rumah itu, meninggalkan segala kenangan pahit dan pengkhianatan di belakangnya. Jiah akhirnya merasa bebas dari beban yang selama ini menghantuinya, siap untuk menjalani hidup baru tanpa bayang-bayang Minho dan Yunhe. Di hatinya,
Ia tahu bahwa ia akan mampu membangun kembali hidupnya dengan orang-orang yang benar-benar setia.